Gua mengawali ini semua masih waktu itu gue jualan pancong di Pondok Gede tuh. Anjir, tahun berapa kok jadi pancong? Hari Senin nih, Om Horis WA. Selasa aja. Oke Om. Ke Mojokerto yang paling gila tuh gua. Siapa tempat siapa? Mas Painul. Oke. Wah. Gila dari sini apa nih jalannya? Ternyata itu lah mbak-mbak yang tadi. Iya, ngeliat gue takut tuh kalau jalan buru-buru. Anjing, gue juga nyasar. Aku bilang. Mas Haris tuh kan suka spill tuh. Motornya dia tuh, time-nya tuh. Ditutupin meskipun tuh. Itu gue komen tuh, status WA-nya tuh. Kayak, lo mas, jenengan yang udah lebih siap. Techno tuner nih ya, itu udah gue ibaratin peluru, Rip. Kalau eksekutornya Fahri, itu headshot, Rip. Percaya nggak lo? Fahri nih megang nih ya, yang dipegang tuh peluru Techno, dua. Bolong pala lo tuh, bener. Pertanyaan terakhir. Oke. Tapi kayaknya nggak enak nih. Apa ya? Prediksi. Teknologi ini. Oke, selamat sore menjelang maghrib. Sore. Udah sama YouTuber idola gue, Anjay. Sore, sembari nyemil. Kita sembari makan ya guys. Biar enak ngobrol ya kan? Gue belum dulu. Jadi kita udah bersama Argan dari Gerebek Otomotif. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah nyampe. Udah janjian lama nih. Tamu keempat. Sebuah kehormatan gue diundang ke sini. Gua lah yang Luar biasa. lu kehormatan lu mau datang sini dong. Ke Udah tempat lama mungil banget. ini. Iya, lama banget. Ada berapa bulan kali udah. Dari sempat sakit di bini lo waktu itu kalau nggak salah Bu Dokter kan. Oh iya, Nah, bisa nggak akhirnya. jadi waktu itu ya. Pas bini gua operasi bener. Nah itu, jadi ya, sampai ke sini berapa lama? Lama dah. Sebulanan sih kayaknya. Sebulanan. Terus gimana jadi, Rip? Jadi gua nanya kan. Dan tadi kita bahas nih. Bingung mau ngomong apa. Sama-sama YouTuber. Siapa yang mau ngulik, siapa yang dikulik kan jadi bingung kan. Aduh. Gua dong Gitu. yang biasa ngulik. Jadi Argan ini adalah salah satu channel otomotif referensi gua. Karena menurut gua dia kredibel, nguliknya bagus ya. Terus apa lagi? Ganteng, Anjay. gondrong. Masya Allah. Gondrong doang nyopet kagak. Jadi gimana dong kesibukan apa aja? Ya gue masih tetap berusaha kasih tontonan ya, kasih tayangan gitu kalau di channel gitu kan. Konten berarti masih. Ya, masih. Untuk Gerebek. Itu Ada channel lain nggak lu bikin? belum ada sih tapi ada beberapa channel yang itu gua kelola sebenarnya tapi lagi vakum juga. Ada 2 channel. Satu tuh channel, jadi gue punya Baru apa udah lama nih? udah lama, Rip. Oh iya? Udah 3 tahun apa 4 tahun kalau nggak salah. Apa dong? Jadi gue punya klien dulu tahun 2011. Hah? Dia dia di gereja Kampung Sawah tuh namanya, gereja Betawi kalau nggak salah deh. Nah itu dia minta ditolongin buatin channel untuk lagu-lagu Rohani? rohani. Gokil. Iya. Dan Ko Indra juga kaget saat itu kalau dia tahu. Jadi lu mixingin dong? Iya. Lu nge-recordin? Iya. Emang lo ngerti? Kagak. Bisa lintas agama gitu dong? Ya gimana ya? Emang namanya gue dimintain tolong ya gue apa namanya? Gue jalanin aja. Tapi Gitu. emang nge-record kamera stay aja. Dia Iya, nyanyi, stay. mereka nyanyi gitu Iya, stay. stay aja gitu. Oh, jadi di YouTube-nya gereja itu. Dan itu gue mixingin juga segala macem. Gue nge-recordin, gue mixingin. Kan itu -1 ya, maksudnya direkam pakai keyboard. Hasil keyboardnya itu baru di play, masuk ke headphone, baru nyanyi kan. Nah, kan gue tinggal nge-mix tuh antara track audio sama vokalnya. Gitu. Kalau cuma satu shot doang sih overlay-nya geser dikit aja udah kelar kan? Banyak apa jangan-jangan shotnya? Enggak sih, shotnya sih 1. Cuman kan kerepotan adalah karena memang ini lagu rohani ya, jadi memang ada tricky juga tuh. Itu channel untuk
teman-teman referensi teman-teman Katolik kalau mau belajar apa lagu tentang misalkan untuk misa. Itu seri misa tuh banyak tuh Rip tuh. Oh iya? Banyak tuh. Terus nanti untuk Jumat Agung tuh apa? Gitu, terus untuk Natal tuh apa? Lu baru tahu gue. Lu pun seru dong baru tahu juga ya kayak gitu-gitu ya. Iya, akhirnya gue jadi banyak tahu kan. Jadi gue jadi kayak sarjana perbandingan agama. Terus jadi goblok kan. login Katolik udah. Jadi gue bikin itu. Ya udah itu seminggu 2 kali, kadang 3 kali gitu. Cuman sekarang lagi lagi ada kesibukan vokalisnya. Jadi gue di tuh kayak band juga ada vokalisnya gitu dong. Iya ada. Kan itu kan kalau lu bilang kesulitannya misalkan tadi lu bilang kalau cuman videonya cuman 1 gitu kan. Nah, sekarang kan itu kan suara ada sopran, alto, tenor, bass. SATB tuh. Nah, itu kan ngerekam soprannya dulu, nanti altonya dulu, nanti tenornya dulu, baru bassnya. Wah, susah dong ya. Lah sulit. Gue kira tinggal nge-record Kagak bisa. itu doang kamera. Nggak bisa. Yang lama tuh justru mixingnya. Oh. Dan harus tepat dengan metronomnya kan, tak tok itu kan dibuat panduan si penyanyinya kan. Nah itu kan gue mesti ngepasin juga itu. Sulit Rip. Lebih enak ngonten motor udah. Udah lah, ngonten motor yang dikontenin Tekno, Han-Han sama Fahri. Jadi itu ya? Udah jadi itu kan? barang. Udah barang, gampang deh. Tinggal kode-kodean. Rip lu di mana? Udah di sana gue di sini. Itu aja sih. Gitu. Terus bilang kayak di kita nggak itu kayak orang sana gereja sana kamu nggak mau ikut Katolik itu ada nggak? Nggak. Oh mereka toleransi gila loh Rip. Oh iya? Sumpah. Kan kalau kita suka gitu kan, ke temen gue login aja udah Islam gitu. Gagak. Malah dia ngingetin. Argan. Kok belum Jumatan hari ini kan? Jumatan nggak kau tuh? Berhenti dulu, break dulu. Toleransi banget ya. Iya. Katolik itu iya, ya, luar biasa itu. Makanya gue rasa kok agak nyaman. Makanya gue bilang udah login jangan-jangan dia. Kagak. Cuman ya gue ya apa namanya mereka memang ya kalau menurut gue mentoleransi luar biasa sih. Itu jadi mereka saling ngingetin aja. Katolik tuh berarti yang kayak kita panutannya Arab Saudi, umroh haji, kalau mereka Vatikan dong. Iya. Paus Paulus itu kan Benar, kalau Katolik. Iya benar. Makanya ketika apa namanya ada kedatangan dari Paus Paulus itu kan mereka kan waktu mereka datang ke sini waktu Paus di sini. Itu kan dari se-Indonesia kayaknya itu datang semua kan untuk kemarin tuh. Berapa bus tuh kan mereka datang kan gitu. Itulah itu yang menurut gue yang agak lucunya kok gue di sini ya. Jadi kalau mereka lagi mau ada acara justru gue ngerepot, Rip. Enggak. Saat itu bener deh. Pertama kali dia manggil lu tuh dasarnya apa? Karena lu pernah ngerjain apa dia manggil lu? Gue ngerjain waktu itu ada apa ya? Gue bantuin klien gue itu tadinya tahun 2011. Untuk dokumentasi waktu itu acaranya itu Paskah kalau nggak salah. Nah udah. Oh dari situ. Dari situ terus gue ngilang nggak hubungan lama terus baru terhubung lagi kemarin setelah COVID itu. Gitu. Nah project yang gue ngerjain pertama itu yang tentang Paskah itu. Jadi proses bagaimana apa namanya penyalipan itu terjadi. Wih? Iya. Lu sekalian belajar tuh jadi. Iya, gue jadi tahu kan. Oh begini loh tuh. Oh karena kayak ada overlay video itu juga gitu diselipin. Iya. Oh. Itu kan jadi gue mana udah Islamnya tipis-tipis ya. Dikit lagi kayak login. Waduh, jangan. Gitu akhirnya ya udah. Jalan lagi udah terus dia minta dibikinin channel itu ya sudah gue bikinin. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ya semua agama baik lah ya. Pengajarannya pasti. Ya itu kan jawaban normatifnya ya begitulah. Emang semuanya juga mengajarkan kebaikan pasti kan. Cuman dengan versinya masing-masing. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Nggak perlu ada yang dipertentangkan. Iya deh, berjalan aja udah. Lo gue kan gitu. Toh buktinya jalan-jalan aja. Bahasa Arabnya apa tuh? Lakum dinukum. Anjay, lakum dinukum. Yang lucu deh kalau gue lagi pas taping nih, pas bulan puasa.
itu nggak ada yang makan gitu. Iya, nungguin gue buka. Oh, saking toleransi ya mereka dong. Gokil. Sumpah itu, satu studio tuh nggak ada yang makan, Rip. Gue kalau gue datang tuh nggak ada yang makan. Itu beli war takjil tuh. Beli Oh, gitu. Iya, terus dia itu di meja makan gitu. Udah nggak nunggu, nggak apa namanya, nggak ada makan nungguin gua. Begitu aja nih, buka dulu baru buka gitu. Gokil. Seru makanya. Tapi serem juga sih. Gue punya keluarga di luar di luar seiman gue gitu. Wah, seru juga gue bilang ke mereka. Enggak seremnya dengan lu Islam gak taat-taat banget dengan melihat kasih mereka kayak gitu kan. Luar biasa deh makanya. Serem anjir. Jadi tuker info. Gue misalkan ada lirik Oh, mereka nih. suka nanya-nanya juga. Iyalah. Tetap tanya-tanya gitu. Kalau di agama kita tuh di Oh, Muslim ngerti tuh apa gitu gitu. Ya, tinggal chat GPT aja. Gampang. Kayak ini. Kayak gitu. Gue udah siapin pertanyaan. buat Gitu, gua. udah deh tuh. Habis itu berjalan, udah. Ngobrol. Oh, tapi kan gue kayak, misalkan kalau di kelahiran Nabi Muhammad. ya sama kan dia juga. Kita kan Maulid. Iya, dia kelahiran Kristus apa ya? Jumat Agung gitu itu. Apa ya? Kalau kelahiran Natal setahu gue deh. Oh, Natal. Oke. Ya gitu. Tapi lo tahu dong apa bedanya Kristen Protestan sama Katolik tahu sih? Nggak tahu gue. Nggak tahu, nggak tahu. sedetail Nggak. itu. Cuma menurut gue setahu gue beda deh. Maksudnya ya karena memang mereka punya pemahaman sendiri kali ya. Dulu itu tebel-tebel banget Rip, bukunya. Oh iya? Buset. Oh, maksudnya kayak Al-Quran gitu, Injil. Ya? Iya. Mereka Injil juga kan? Katolik? Iya. Cuman kan kalau apa ya? Mungkin kita ada kalau kita di Quran dan ada hadis begitu ya. Nah, buku tentang hadis kan banyak tuh. Iya. Nah, itu. itu juga sama itu. Perkejadian juga ada terrecord. Cuma mungkin ya untuk kalau di teman-teman Katolik, kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Gue juga nggak begitu Bahaya nih paham agama nih gitu kita kan. nih. Iya. Nah, itu juga ada di dalam buku itu. Itulah. Nah, ibadat mereka tuh dengan cara ada melodinya, kira-kira gitu. Notnya ya ribet. Tapi gue ada momen-momen, wah gila gue bilang ya. Makanya mungkin nih di kepala gue ya. Kan itu kan pakainya organ. Itu ada bentuk-bentuk not begitu yang kalau kita dengar anjir Coldplay banget nih lagu. Serius gue. Oh, lagunya itu Iya. enak didengerin gitu. Bener, kalau lo nggak ada liriknya gitu ya. Wah gila gue bilang nih. Pantesan mereka juga jago ya gue bilang. Iya, ya. nyanyinya Untuk emang nyiptain kalau- ya. Iya. Ternyata kok ini buat Agama aja kayak gini. Iya. Kayak gitu, Rip. Wah, gila gue bilang nih bisa begitu. Nah, itu sih yang menurut gue yang lagi kalau tadi lu tanya apa kesibukan gue salah satunya itu. Cuman itu juga lagi di hold dulu. Sama satu lagi tuh channel burung yang Bandot Bird itu, teman-teman. Bandot Bird. Bandot Bird itu teman-teman silakan di-subscribe. Itu ada bos burung. Pengen punya channel, Bogel lah yang jalanin itu gitu. Jadi gue cuma ngasih treatment di awalnya doang nih harusnya begini bos, begini nanti segmentasinya ini, bentuk tayangannya kayak gini. Sisanya Bogel yang jalanin gitu. Itu burung tentang semua, kicau apa balap juga? Semua. Oh, tapi burung. saat ini fokus mereka masih di kicau kayaknya. Oh, kicau. Masih di kicau. Kicau mania. Suka di IG semua lagu itu digaspol dangak-dangak. Bener. Paling si motor. Iya. Si motor. Itu. Kalau yang gereja Katolik tadi apa nama channelnya? Persembahan hati. Persembahan hati. Iya, seingat gue persembahan hati. Itu yang nonton berapa? Itu sebenarnya kan berarti buat konsumsi publik mereka ya? Buat konsumsi gereja itu kan? Segmentasi mereka aja. Yang nonton yang puluhan aja lah ya. Ada ratusan, ada juga yang ribuan. Makanya tergantung momennya. Oh kalau kayak Pasca. Padahal gue geser ke burung ya, masih dibalikin juga. Jalan juga. Gue penasaran view-nya. View-nya itu ya kalau lagi misalkan mau Natal nih, kan tuh dia ada lagunya lagi tuh yang untuk Natal tuh. Nah, Iya. itu jadi dari satu bulan. Tiap tahun beda-beda emang lagunya. Sebenarnya dia bikin. sama, cuman kan banyak versi. Oh. Gitu loh, banyak versi.
versi pengarang ini notnya sama nih, cuma beda apa sih nama alunannya aja. Iya. Tapi liriknya sama. Oh. Sama kayak kita sholawat kan macam-macam tuh. Iya. Sholatullah wassalamu. Penyanyinya beda-beda. Iya, beda-beda ada kan. Maher Zain, ada siapa? Sholatullah gitu. wassalamullah kayak gitu tuh beda, Iya, Rip. iya. Nah, ya itunya tuh. Itu yang setiap tahun mungkin tuh Berubah beda-beda. Iya, Oh, gitu. gitu. makanya gue pikir wah ini bisa nggak ya dia bikin begitu kacau kayak malah nanti. Gitu. Tapi itu kalau sesuai dengan nada, lu ada punya kemampuan ilmu musik apa, Drom? Lu ngerti nada-nada gitu? Mungkin nekat aja kali ya. Iya. Nggak ada, gue nggak ada. Nggak ada sekolah musik, nggak ada. Gue kira lu kayak Handoko kayak Nggak ada, Ko Indra gitu. gue juga di akhirnya gue karena gue bantu kan, jadi gue kan nggak pernah ketemu software audio. Kalau software editing, karena memang gue ada basic di situ, ya gue menguasai untuk editing ya. Kalau di audio, nah itu kan ternyata kan ada software lagi tuh yang paling sederhana ya Adobe kan ngeluarin banyak tuh versi tuh. Oh. Nah gue coba ngulik dari situ ya, gue nonton YouTube, oh ini ngerubah ini, oh gue ngasih efek ini, ngasih apa. Dari situ. Itu aja sih sebenarnya. Nah, dengan bahas berarti lu punya background editing. Nah, lu berarti kan yang gue tahu, yang gue denger dong, sejak kapan sih Gerebek Otomotif tuh mulai dikenal orang dan lu mulai ngonten? Gue karena berita yang gue tahu lu tuh dulu wartawan otomotif motor plus. Enggak, Drom. Bukan cuy. Oh. Gua mengawali ini semua masih waktu itu gue jualan pancong di Pondok Gede tuh. Anjir, tahun berapa kok jadi pancong? 2000 sebelum Covid, 19 kalau nggak salah. Oke. Abis itu jualan, nggak lama po Covid, Rip. Heeh. Bubar dong semua kan. Heeh. Set, selesai lah semua. Lu jualan pancong bener? Iya. Lu yang jualan? Iya. Ya ada si Fahmi waktu itu yang bantuin gue. Oke. Si Amoy bantuin gue tuh. Nah itu gue jualan di situ. Ya Kak, harusnya sih oke lah ya. Cuman karena Covid ya terus jadi berhenti. Lingkungan tuh kan lingkungan sekolahan tuh, Rip. Ya Covid bubar jalan lah semua. Iya. Semua sekolah dari rumah gitu-gitu kan. Iya semua kan waktu itu lockdown, PSBB waktu itu kan. Hmm. Wah udah dari situ tuh kan kacau tuh. Akhirnya gue bingung kan, wah gue mau ngapain lagi ya? Anjrit. Sementara bini gue udah warning kan, duitnya tinggal segini kan. Mati kita gue bilang. Gue ngapain lagi nih gue anjrit. Biar sekolah anak gimana? Iya, sementara bakal hidup, bakal apa nih, gimana caranya ya? Sementara nggak mungkin ini gue kerja, kan saat itu susah kerja, Rip, juga orang lagi begitu. Bisnis yang jalan Nggak, cuma lagi rumah sakit tutup, doang. Lagi tutup semua. Iya benar, Alkas ya. Sama Itu. pengiriman lah, orang Iya. kan belanja online semua. Saat itu online lagi giat-giat ya kan. Nah akhirnya gue putusin, alhamdulillah. Kayak gue lebih baik gue ngonten aja deh. Tanpa ada basic konten tuh berarti basic wartawan segala macam lu memang nggak ada. Nggak ada, Rip. Kok kepikiran ngonten aja, kenapa, Bro? Nah di 2014 sampai 2000 berapa ya? Gue tuh sempat bikin website dulu, Rip, rodamania.com. Oh, jauh sebelum pancong nih berarti? Jauh. Oh, berarti lu udah ada ketertarikan di Iya. otomotif sebelumnya? Iya. Nah itu dari 2014 itu barengan tuh saurus gue nggak lama dari Mas Didit Lufo tuh, balapmotor.net. Dulu ada Otomotif Zone, Mas Lukman. Itu senior gue deh tuh, beda 1-2 tahun tuh. Ada lagi naikmotor.com. Iya. Yang sampai sekarang mereka masih ada semua. Nah, tapi gue cuma bertahan sampai di 2017, ingat gue deh. Berarti blogger dulu ya? Punya di web? Iya, website. Benar-benar blogger. Ya udah, itu berjalan. Nah, sempat waktu itu tuh makanya gue nggak begitu buta banget dengan di 500 meter. Salah satu yang ikut gue dulu si Jody Dwi Sanova, si Jody dulu. Anak-anak balap pasti tahu siapa Jody itu. Dia itu adalah fotografer pertama menurut gue 500 meter. Namanya 500 meter racing photograph. Yang gue tahu si Said, wisata malam? Wisata malam juga sudah ada, teman kan beda dimensi nih. Oke. Gue kan waktu itu kan mendekatnya kan ke produsen ya. Oh. Jadi brand Yamaha ngeluarin apa, Honda ngeluarin apa, cuman dalam bentuk tulisan, Rip. Itu sebenarnya. Ya gue lebih ke produsennya. Kalau sekarang kan gue merapat ke akar rumputnya.
ke pelakunya langsung, pegiatnya. Iya. Beda tuh ya. Beda, pendekatannya kan beda. Waktu itu gue ya, undangan gue waktu itu ya ketika lagi ada Honda launching, motor baru. IMS, itu gue dateng. Kalau sekarang Kayak inilah ya, Iwan Banaran ya. iya, betul. Dia dari blogger juga kan? Bener, itu senior gue juga tuh. Yang tetap eksis sampai sekarang, akhirnya dia keluar, bikin apa namanya YouTube kan akhirnya kan itu. Dari situ sebenarnya mulanya. Berhenti di 2017, terus gue pernah di production house. Namanya Dunia Kreatif Indonesia. Jadi apa? Waktu itu gue ngurusin produksi dan pasca produksi, Rip. Oke. Proyekannya tuh banyak banget, Rip. Makanya Pas produksi lu jadi apa? Produksi gue jadi kameramen. Serius lu? Iya. Oh. Makanya gue kadang ya sudahlah, gue cuman begitu aja. Ketika ada subscriber yang harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, ya siap, gue siap, salah deh, maaf dah ya kalau emang nonton di channel gue pada nggak nyaman ya maaf dah. Karena memang gue membedakan yang namanya ngonten dan gue syuting. Kalau syuting, nah itu alat gue proper tuh, Rip. Tim gue proper. Iya. Gue ngurusin hal A sampai Z tuh semuanya tuh. Gitu, nggak pakai nih Saramonic apaan nih gitu kan. Kalau lagi buat syuting kan begitu kira-kira kan. Mana mungkin gue syuting pakai handphone gitu kan. Oke, Sennheiser lah dulu ya. Iyalah udah pasti, Rip. Cuman kan gue juga nggak mau ngebuka sebenarnya apa namanya, siapa gue begitu lah, gue lebih nggak perlu lah, gue juga mesti biarin aja lah. Jadi biar mereka taunya gue sebagai germo aja udah selesai begitu. Gue kan lebih simpel begitu gue orangnya. Nah itulah yang akhirnya gue jadi, kalau gue kaitin dengan yang sekarang, ketemu sama Jody ngikut di tim gue dulu di Rodamania sebagai fotografer, itu sebagai website, itu sebagai PT juga waktu itu. Gue punya teman juga dulu anak Kompas TV, dia yang jadi pemretnya di rodamania.com. Gitu lah, link dia kan luas tuh. Nah, Jody itu khusus untuk ngurusin balap liar 500 meter dan foto. Cuman karena Rodamania akhirnya selesai, Rodamania selesai, Jody yang lanjut. Menurut gue salah satu orang yang gue nanganin dia itu berhasil tuh anak. Oh iya? Wah, gue seneng banget tuh, Rip. Sekarang ngapain, Drom, Jody ini? Jody sekarang itu jadi pengusaha menurut gue deh ya. Oh shit. Serius. Gokil ya. Dia lu barang apa ada segala macem. Apa punya toko? Online sih kayaknya dia. Online aja dia sekarang. Gitu. Cuman ya part-part yang aneh-aneh gitu. Itu dia tuh mainin barang-barang begitu tuh. Itu. Nah, dia berhasil tuh, Rip. Pas Pacu sempat ngajakin gue tuh. Bang, ke Sentul bang, nggak ada Jotah, lo aja Jotah. Nah, dia tuh. Dia foto dulu bareng ke Sentul yang foto dia? Iya. Lu enggak? Sama Faris. Seinget gue sama Faris. Faris Ibrahim. Bukan, gue ngatain namanya sama Faris siapa? Faris Ibrahim nggak tuh namanya, gue nggak tahu namanya Faris siapa. Wartawan juga kan? Bukan. Oh bukan. Yang gue soalnya balap sama Faris Ibrahim. Jody, pokoknya gue seneng banget kalau sama Jody tuh. Karena dia yang DM gitu, Rip. Bang, abang yang kemarin foto di Garuda ya? Saya mau ikut dong, Bang. Saya mau belajar, Bang. Gabung loh dia tuh. Oh, awalnya sama lu nih? Iya. Gila. Sangar itu, Rip. Emang niat itu dia. Sampai pada akhirnya begitu udah berjalan, Rodamania nggak ada, dia mulai nabung tuh. Beli kamera, beli apa. Wah, itu dapat job dari Bos Trito. Untuk? Fotoin profil. Motor? Iya. Dulu kan nggak kayak sekarang, Rip. Dulu dicari orang tuh si Jody tuh, motoin ini, bikin profil tim ini. Waduh. Media dulu nggak banyak ya? Nggak banyak. Siapa aja dong media masa itu, Dong? Aduh, gua lupa inget. Yang ingat gue yang tadi itu. Said malah gue belum, wisata malam tuh gue baru taunya setelah gue nyemplung. Oh, sebelumnya lu malah nggak tahu. Ya karena kan memang menurut, ya seperti yang gue bilang, segmentasi gue tuh mainnya ke produsen kan saat itu kan. Gitu. Laku balapnya lu nggak inilah ya. Gue lebih ke keresmian kalau gue saat itu. Oh, drag resmian. Bukan, road race malahan. Road race? Iya. Oh. Gitu. Makanya begitu ke drag, selesai tuh Rodamania, gue ke drag. Pertama kali itu gue rodamania.com itu punya channel YouTube kan. Gue coba jalanin itu lagi, tetapi AdSense-nya nggak bisa dilakukan gitu karena nggak tahu gue. Udah kelamaan gitu kali. Bisa jadi.
Habis itu, waduh daripada di saat itu kan gue gak ada pilihan lain tuh, Rip. Gak bisa mundur balik badan gue mau ngapain lagi tuh, udah dah. Pancong udah gulung tikar. Pancong gulung tikar. Sementara setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue emang hokinya gue di audiovisual karena emang gue tuh biasa ngurusin itu gitu kan. Akhirnya gue bikin lah itu gerobak otomotif. Yang mana gerobak otomotif itu seharusnya itu terjadi di 2017 atau 2018 harusnya itu nama gerobak otomotif. Gue punya teman almarhum sudah. Dia pengen bikin event. Kita ngusulin nama. Kalau dulu kan ada apa namanya kayak Kemon, Kenduri Motor Nasional, terus ada Parjo. Nah, gue bikinlah Germo. Itu sebenarnya one stop apa namanya moto show harusnya gerobak otomotif tuh, bukan channel. Jadi di situ ada balapnya, di situ ada kontes lah atau kontes gitu. Segala macem. Itu gue bikin itu. Tadinya gue ngajuin konsep itu, cuman karena di reject, nama itu tetap gue simpen. Jadilah waktu itu kalau nggak salah Jakarta Exposure Race kalau nggak salah. Bikin tuh. Waktu itu ketua IMI Jakarta itu Mas Anondo Eko, setahu gue. Nah, udah kan? Itu nggak jalan. Sementara ini gue paralel, gue tadi di IPH Dunia Kreatif. Nah itu gue ngurusin banyak hal event-event yang berkaitan dengan kepolisian. Gitu, gue banyak dapet job tuh dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan kepolisian. Si PH Dunia Kreatif ini, rekanan lah sama kepolisian. Betul. Jadi acara apapun begitu, yang acara yang sifatnya seremoni, begitu kayak apa ya misalkan ya. Acara COVID juga gue ngurusin tuh. Apa dong? Dari polisian itu kan ada kayak video apa namanya ya? Bagian masker. Penyuluhan. Ya kayak model begitu tuh, Rip. Butuh dokumentasi kan. Nah, itu. Oh, itu lu ngurusin. Iya. Satu lagi itu ke gue memberikan edukasi dengan sosial media. Ke Polres. Polres Surabaya waktu itu pernah. Terus mana lagi? Pemalang kalau nggak salah. Terus Polres Barat, Jakarta Barat. Jadi gue cukup dekat lah dengan polisi. Begitu. Udah dari habis itu gue bikin channel jalan deh tuh di gerobak otomotifnya gitu. Jadi channel gerobak tuh tahun berapa dong? 2021 Maret. Oke, berarti pada masa itu lu sendiri juga? Sendiri. Oke. Apa bedanya dong lu sebagai blogger yang nulis, terus lu jadi gerobak otomotif, lu ngomong depan kamera, pasti kan beda tuh dong. Beda banget, Rip. Nggak semua orang bisa ngomong lu depan kamera. Dulu belum ada ChatGPT sih ya. Kalau ada mah gue suruh ChatGPT aja, gue suruh naskahnya tuh. Iya bener. Iyalah. Iya. Cuma memang bedanya kan kita kan ya kalau sebagai penulis memang lu sama-sama datang ke lapangan. Cuma bedanya adalah lu harus ngeluangkan waktu lagi untuk nulis. Meskipun kerangka tulisannya kita sudah tahu apa yang mau kita bahas di situ, termasuk wawancaranya pun apa segala macam kita udah tahu nanti gue bakal nanya apa. Itu badannya udah ada, tinggal ngembangin sedikit-sedikit. Abis itu tinggal posting. Nah kalau di apa namanya di video YouTube. Ya video YouTube ya gue ngeluangin waktu lagi buat ngedit. Oke. Begitu. Itu aja beda ya. Iya bedanya di situ doang. Tapi kalau buat tapi lu nggak canggung tuh ya ngomong depan kamera? Ya canggung lah. Pertama kali sama pertama aja, kali canggung lah pasti. Ya karena emang udah nggak ada lagi yang bisa gue lakukan. Gue nggak mungkin udah gue jalan aja deh. Gue ketemu sama Wadis gitu. Yang gue temuin itu yang sangar-sangar itu Rip memang. Kenapa lu kenal? Enggak. Kebetulan? Enggak. Jadi nekat datang aja. Dulu musuh gue itu. Kok musuh? Iya. Mesin-mesin Om Hawadis. Emang lu main motor? Main motor gue di 2004, 2005. Di Pondok Gede, di daerah Jatiwaringin. Bengkel apa? Kan gue nongkrongnya di situ. Kalau zaman sekarang mah gue beli paketan. Oh, kira-kira lu beli paketan. Beli dari siapa? Iya, gue beli tuh sama SMS. Waktu itu Ahon. Iya. Oh. Ada Jupiter, ada Supra Double X, ada... Nah itu lu main motor sebagai apa? Owner? Gue sebagai media juga belum. Kayak Mangap P3.
Oh jadi lu P3 juga dulu main motor? P3 sih enggak ya. Gue apa namanya, gue senang aja gitu. Jadi ketika Teman-teman lu semua lah itu? Teman-teman gue semua Oke. gitu. Teman-teman gue semua, mereka itu bikin ya gue sebagai tim penggembiranya aja, gue ngikut nongkrong, gue tuh ikut jagain nutup puteran kalau dulu Oke. di Garuda, Iya, terus iya, kalau di Matraman, kalau di Kemayoran kayak gitu-gitu ya, sebatas itu aja sih, cuma ngikut-ngikut aja gitu. Cuma kan gue udah ngeliat kan ada joki namanya Amir Ceria, Odon. Odon, Nah, itu kan jadi gue ngeliat, oh ini namanya Odon gitu. Dan gue kan memang gua itu apa ya, nanti masuk ke dunia itu nanti karena gue kerja gue nggak fokus Tinggalin lagi, lagi. iya, terus balik lagi keluar. Nah begitu udah ada channel ini udah nggak usah keluar, gue ngunci di Udah, dalam, ngunci itu. Ngunci terus sampai sekarang tuh ngunci gitu. Seru sih. Seru? Seru. Dari zaman lu blogger dulu, sensasinya beda lah ya. Lu turun ke lapangan langsung gini. Dan gue ngancem, maksudnya gue ngancem ketika gue awal pertama kali gue konten, gue ngancem adalah, wah gue pengen ketemu mekanik-mekanik itu yang terdahulu, yang gue tahu karyanya. Yang sampai sekarang gue cari adalah Koahon. Koahon kemarin datang Kemarin ke Sentul, Sentul? Oh iya? 2 atau 3 minggu lalu, dia bawa motor listrik, gue nggak datang tuh, Rip. Anjir, dalam hati gue, wah nggak datang lagi gue. Gue sampai di DM orang, gue di DM orang. Itu, iya. Om, itu tuh Koahon kenapa kagak dikontenin? Lah, gue kagak tahu cuy. Kalau gue tahu mah, dia bawa motor listrik itu dia kemarin. Kok jadi beralih ke listrik dia? Gue Lagi ngembangin. gelap tuh, padahal gue udah nanya sama Bang Jai, KJM, yang mana dia juga salah satu anak didiknya setahu gue kan. Wah susah tuh gue ketemuin dia juga, kalau lagi dia pas lagi mampir, kalau enggak ya enggak, ya gitu. Tapi Kohan udah nggak dunia motor enggak kan? Udah nggak jadi mekanik kan? Nah itu menarik Rip, karena kok tiba-tiba dikabarin orang dia bawa motor ke situ ya. Iya. Ya gue lost. Gue pikir, waduh, itu kesempatan menarik gitu. Berapa tahun nih gue ngonten? 5 tahun gue tunggu-tunggu tuh dia tuh. Lu ngubunginnya nggak bisa? Enggak, emang sengaja nggak gue hubungin. Jadi gue memang ngikutin ini aja, Rip. Ngikutin, ya kalau lagi pas ketemu rezeki ya udah. Iya, Kan gue jarang confirm ke bengkel orang itu gue confirm. Gue mau ke situ ya, elah jarang banget, Rip. Jadi lu kalau ke bengkel-bengkel orang datengin aja langsung? Datengin aja langsung. Kalau nuwun, assalamualaikum. Serius lu, Bro? Iya. Pernah dapat penolakan nggak? Ada, nggak semua tapi ada gitu. Ada pernah? Ada. Berapa kali? Waduh, Nggak boleh sebut dong bengkelnya. janganlah nggak ada ya. Bisa habis dihujat. Janganlah. Gue ke daerah, di Jakarta pun ada Rip. Jakarta apa Jawa? Jakarta ada, Rip. Oh iya? Bekasi ada, hampir semua tempat tuh ada. Yang ditolak tuh karena mungkin kaget ya, gue nggak datang nggak konfirmasi gitu Iya, kan bingung juga mekanik. Apalagi mekanik Mending jadul. sekarang, Rip, orang udah mungkin sekelebatan lah ya ngelihat gue. Wah, dia tahu. Wah, sampai sini juga Mas sampean. Iya. Nah itu kan berarti kan Kalau dia dulu lu paling siapa nih, gitu kan? Siapa ini orang tolol banget anjir. Dia udah dateng. Gila mana juga sih lu. gondrong anjir. Bawa tripod kan. Itu apaan kan? Pas dikeluarin pancingan. Gitu, Rip. Wah itu kacau, Rip. Gokil dong kayak perjuangan lu sih. Sangar. Semua tempat itu ada momennya. Pertama kali gue ke Wijaya ada momennya. Pertama kali gue ke Tekno, aduh gila banget, Rip. Semua ada momennya. Bener, gue ketemu Om Hawadis aja. Itu gila lagi. Itu pertama kali gue mau ketemu Om Hawadis. Kalau itu, gue ke situ, Om Hawadisnya nggak ada. Akhirnya gue minta nomornya. Ya. Akhirnya gue WA. Ternyata Om Hawadis Balap lagi di luar. balap di luar. Oke. Dari masih di Mijen apa nggak salah waktu itu. Mereka habis baru pulang balap. Janjiannya hari Sabtu. Gue udah janji, wah seneng banget gue mau ketemu Om Hawadis hari Sabtu. Om, ini saya ceritain begini, nggak apa-apa ya Om. Saya kan juga udah cerita ke Om juga. Om Hawadis sampai enak banget tuh, tapi nggak apa-apa Om. Memang ini bagian dari proses, saya nikmatin banget Om. Pasti Terima pas kasih. datang nggak ada lagi. Gue udah janjian, hari Sabtu. Oke, Om Hawadis bilang, hari Sabtu. Cuman dia lupa kayaknya ya, dia tuh masih di daerah Masih di sana, mana ya. ya kan. Sementara gue ada job tuh, hari Sabtu, untuk, gue ada kerjaan untuk syuting. Gue cancel. Lu tinggalin apa Gue enggak? tinggalin. Waduh, gue ambil. Kalau gue ambil, gue udah janjian sama orang. Sementara, apa namanya? Ini penting untuk Ini pengembangan channel Iya, lu. tapi gue juga lagi BU nih kan. Iya. Wah, nggak bisa. Anjir dilema tuh. Gue harus menentukan. Gue udah janji sama orang kan. Eh. Gue cancel tuh. Gue bilang, waktu itu siapa sih yang ngasih job gue? Si Cacing.
Mbak Cacing, gue manggilnya Mbak Cacing. Mbak, bisa nggak jangan dari hari ini. Gue ngambil hari kedua atau hari ketiga aja deh. Nggak bisa. Lo kalau mau dari sekarang, daripada gue ribet nanti, callingannya ribet nanti, Gan, gini gitu. Ya udah deh Mbak, oke deh kalau gitu, ya udah dah. Akhirnya gue cariin temen gue, lu gantiin gue deh tuh, dia jalan itu. Udah. Gue Sabtu gue ke situ kan, set, gak ada Om Wadis. Lu WA masih di luar kota kayaknya. Wah, astaga gue bilang tuh, udah kan, udah drip, gue WA, dah, selesai. Hari Senin aja, siap Om, udah. Begitu hari Senin, gue kesana, set. Itu Sentul belum buka karena masih COVID kan saat itu. Oh. Kayak Om Wadis juga nggak lagi balap tuh, dia lagi ngurusin apa gitu kayak itu. 2022 lah nih berarti ya. 2021 ini. Oh 21. Iya masih dalam, orang gue kemana-mana harus tetap pakai masker ya. Kalau nggak ditegur lo sama petugas gitu. Iya. Nah, habis itu hari Senin nih, Om Wadis WA, Selasa aja. Oke Om. Gue Selasa gue nyampe ketemu sama Wadis kan. Set gue ketemu sama Wadis. Ini dia gue bilang orang yang gue cari, gue bilang. Gue ngonten, seret, selesai ngonten, tayang. Just tayang. Dan cerita ini yang gue ceritain, itu gue ceritain kok sama Wadis setelah 2 tahun gue ngonten. Oh ya? Bener. Lu berkali-kali nggak ketemu ini? Iya, pokoknya kan gak berkali nggak ketemu nih. Pokoknya gue ketemu sama Wadis, Om, tahu nggak Om? Saya pertama kali ketemu, saya ngegagalin kerjaan tuh Om. Itu Om Wadis, hah? Jadi Kenapa kamu ambil? Iya, gak apa-apa Om, tenang aja gue bilang. Ini berkahnya Om, gue bilang. Ini kita berani pilih, gue bilang, karena tok kiri. Gitu, dia Om Wadis sampai gak enak tuh. Tapi gue jadi deket itu sama Wadis. Gara-gara itu? Iya. Gue balap, ada hikmah ya, bener, gue balap drag di mana ya? Purbalingga kalau nggak salah, Rip. Sehotel sekamar gue mau bawa. Aduh, makanya jadi deket lah gue sama Wadis itu. Jadi apa namanya ya? Jadi deket. Jadi gue sering curhat kan. Iya. Sering cerita lah, begitulah. Itu kalau sama Wadis. Belum ke Tekno. Sama Hanane nggak ada. Parah banget Handoko emang. Hanane nggak ada. Tapi tahun berapa dong? 23? Di 2021. Oh, awal-awal juga. Pokoknya nih gue, karena kan gue udah ada target nih, siapa-siapa yang gue buletin ya kan. Tentunya setelah gue koordinasi sama Jody. Jod, gue mesti kemana lagi Jod? Jody tuh ensiklopedia. Oh, lu masih tektokan sama Jody? Karena kan Jody yang ngebuka jalan ke anak-anak liaran soalnya dia kenal. Oh. Yang sekiranya dia tahu, yang sekiranya dia bisa pegang, bisa di-handle. Kalau enggak ya gue harus cari sendiri, kayak ke tim-tim, kayak ke Koleon kan nggak mungkin Jody. Iya. Ke Koleon pun sama, karena gue nggak izin, Rip. Ke Koleon, ternyata gue tahu Koleon bukannya dia datang kalau Koleon abis Isa, set, nyampe. Astaga, gue bilang, oh habitnya begini ya, masalah gue. Habit tengah malam semua tuh ya, kalong semua ya. Wah, apalagi Koleon itu lu sangar lagi tuh. Kenapa? Koleon itu kayak dokter. Waktu masih di Jakarta Barat, sebelum pindah ke tempat yang sekarang. Masih di tempat SIM apa dulu? Bikin SIM? Iya. Dan Mogot bener. Iya. Gue nyampe ke situ tuh, set. Emang necis tuh. Gue suka gaya Koleon tuh, gue suka tuh. Rapi, wangi kan. Tapi dia mekanik gitu kan. Iya. Tuh nyampe tuh, mekaniknya. Jadi bagaimana ya bahasanya ya? Ya hampir sama seperti Tekno lah ya. Robin? Jadi Koleon itu chief mekanik. Iya. Dia bukan punya aspek menurut gue, tapi bawahnya dia adalah mekanik 1, mekanik 2, mekanik 3 kayak gitu. Nah, si mekaniknya itu yang laporan tuh, kok ini motor lagi mau dideno kok, terus dia naik tuh, ngeliat data, dia tinggal nyebut ini kurang ini, mekanik kerja tuh, sangar sumpah. Itu yang kurang lebih kayak Handoko lah ya? Iya sama kayak begitu. Cuman kan gue melihat Koanhan itu setelah dia sibuk mau ke Thailand dan segala macam. Iya. Zaman dulunya ya menurut gue memang mekanik-mekanik empatak yang begitu. Kalau Om Hawadis ke tempatnya Mas Wibi di Bekasi, kalau Koleon kan punya sendiri. Iya. Itu. Kalau kemana lagi ya? Ke Mojokerto yang paling gila tuh gue. Tempat siapa? Mas Painul. Oke. Wah. Gue nyampe sana setengah 3 pagi, Rip. Itu kota Homo erectus tuh tau ya. Kalau lu belajar sejarah kan, tempat ditemukan manusia prasejarah kan Mojokerto. Iya, banyak banget kan. Gua nyampe nih, serat.
3 nih anjir, gue mau kemana gitu kan. Gue nyari hotel kan, gue di bus tuh gue udah pesan hotel tuh, gue udah pesan hotel, udah gue check in, udah gue bayar. Turun bus, disamperin lah bapak, set, ini kendaraan kearifan lokal, gue bilang nih. Bukan becak, tapi bukan juga bajai, tapi dia kayak becak tapi pakai motor. Oh. Mas mau kemana? Kayak di Medan kali bentor. Iya, gitu. kayak model begitu. Iya, Mau kalau bentoran di samping ya? Iya. Iya, apa di belakang? Di depan becak. Di depan. Gitu. Mas, diantar kemana, Mas? Oh, lupa, saya mau ke hotel ini nih, Pak. Tapi saya mau makan Indomie dulu situ, Pak. Ayo, Pak, makan, Pak. Udah, saya tunggu sini aja. Oh, gua makan tuh serat Indomie, set dianterin ke hotel tuh. Sama bapak baru kenal ini? Iya. Set, lewat, ada ruko-ruko begitu. Mapnya di mana, Pak? Oh, lewat sebelah sana berarti pintunya, Pak. Oh iya, muter salah dong, muter. Set. Nah, ini ruko-ruko nih. Set, ternyata di situ ada pusat hiburan malam. Wih, kan? mantep nih. Nih, kan? Terus Dia nanya deh tuh, penginapan ini di mana gitu kan? Nah, dia nanya tuh set ke penjaganya, sama ada ladies-ladiesnya kan? Set, nanya kan, set. Gue liat, ada ladies-ladies itu gue bilang tuh. Nanya, ini hotel di mana nih? Oh di sini, masuknya pintu sana. Gue balik lagi tempat tadi. Iya, balik lagi kan, set, balik tempat tadi. Bener Mas, pintunya yang tadi. Wah, maaf Pak, orang ada di dalam. Oh iya udah, set. Sampai tempat tadi, gerbangnya buka sendiri ternyata. oh sih. Gue buka kan, kerek, seret. Masuk tuh sama tuh becak, set. Anjing, gue bilang tempat gelap amat nih. Hotel gitu kan, tulisannya nyala tuh. Yang mana O-nya mati, hotel gitu. Anjing kan tuh. Astaga, gue bilang nih, tempat mati, hotel. Kaca kan gue tolong. Assalamualaikum, dung. Itu bapak nunggu 15 menit, Rip. Gue kasih bapak tinggalin saya dah. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Baterai tinggal 6%. Anjir. Itu mati. Jam udah jalan terus kan tuh. Udah mau jam 4 lewat kan. Nggak lama ajan deh tuh. Buset, kagak dibukain gue ini. Anjing, gue bilang. Gak ada orang di resepsionis jadi. Kagak ada orang, gelap. Wah, ini gue gimana ya? Aduh, kacau banget tuh gue bilang nih. Sampailah ada momen, wah, dari kejauhan nih. Buset, ada orang jalan kaki ngarah ke sini. Ini kali petugasnya kali kan. Gue tungguin. Nah, hotelnya itu gerbangnya di kiri, ini hotelnya ruko begitu, hotel. Ini hotel ruko gitu. Gue dari sini, apa nih jalannya? Ternyata itu mbak-mbak yang tadi. Iya, ngeliat gue takut tuh kalau jalan buru-buru. Anjing, gue bilang gue juga nyasar. Gue bilang, ini gue gila. Astaga, gue bilang ini. Aduh, wah udah tinggal 5% nih. Bahaya, gue gimana nih? Nggak mungkin. Wah, gue mau ngecas gimana? Gue jalan lagi dong keluar. Jalan lagi gue keluar, set. Ketemulah Gojek. Tapi gue panggil dia. Gue nggak pakai aplikasi, Rip, karena udah habis banget kan. Tanya kan, Pak cari hotel di mana ya di sini ya? Oh, di sana Mas. Tanterin di situ, tutup Mas. Nakal itu memang. Udah, saya udah. Itu sebenarnya emang hotel esek-esek buat itu kali. Gak ngerti gue juga. Dari klub malam. Pokoknya kalau menurut si Gojeknya itu sudah nganterin tamu 3 kali Mas kayak gini terus. Anjing, gue bilang nih. Gokil. Hangus kan? Dah, gue jalan ke situ, seret, nyampe, set. Dia ini ada di sana hotelnya. Set. Lu tau hotelnya di mana? Nggak jauh dari gua turun tadi, anjing. Gua ngapain cuma 50 meter, terus gua astaga. Udah baru jalan lu. Baru gua balik lagi ke sini, gua ngeliatin peta, emang ada hotel ya? Iya bener dong, 50 meter doang, cuman emang nggak ada pelangnya, nggak ada online-nya. Oh. Ya ampun, gua bilang ya sudahlah, tidurlah gua di situ. Pagi baru gua ke Mas Penol dan disambut hangat gua. Waduh Mas, nggak ngabarin ke sini jenengan. Udah dijamu sama dia lah. Ke tempat ke dia, ke ini, ketemu bosnya, segala macam. Style lu terlalu gila sih. Sangar. Gokil, ya. Sangar kalau gue bener. Makanya gue gue punya tim sekarang Bogel kan. Ketika lu berada di daerah orang, tengah malam, lu sendiri, lu berani, Gel. Itu sebenarnya bukan nyalinya yang gede, emang orang nekat aja sebenarnya. Itu bukan nyali yang gede. Gue juga kalau gue pikir-pikir goblok banget ya, anjir. Ngapain banget gue, geblek banget gue, kacau banget ya gue. Gue dipikir-pikir. Padahal nih kalau gue kenapa pilihan lu nyampenya itu tengah malam lagian gitu loh? Ya karena memang busnya kan jalannya malam, Rap. Oh. Jalan malam, Rip. Dari sana
ke tempat Mas Painul, gue hahihi segala macem. Jadi jamu lah, gue udah ajak kemana segala macem. Sampai gue dianterin ke Barbara tuh. Itulah pertama kali gue mungkin, ke... Mas Abah Didin? Iya. Abah Didin ketemu segala macem. Dari Abah Didin terus gue kemana lagi ya? Ya gue kan begitu. Jadi gue dalam 4 atau 5 hari, itu gue bisa pindah 5 sampai 6 kota. Set begitu. Dan bengkel-bengkel itu emang terkenal dari zaman dulu. Iya, iya. Sangar itu. Barbara gitu. Zaman itu. Painul udah terkenal, Bro? Iya, udah. Sama ada lagi, astaga gue lupa namanya. Mekaniknya sudah meninggal. Aduh gue lupa namanya. Bos, orang Mojokerto juga. Bengkelnya. Pak Tinton apa Pak siapa namanya ya? Yang orangnya gendut tuh suka nge-live juga kok. Lupa gue namanya tuh. Nah itu gue nggak sempet ke situ tuh, karena gue udah mepet. Jadwal gue udah mepet nih. Gue harus ke tempat si ini dalam waktu 2-3 jam di tempat itu. Gue harus udah geser kota lagi tuh, gue harus pindah lagi. Itu sebenarnya Rip. Dan apa namanya ya? Gak tau, gue seneng aja gue begitu. Dengan keadaan yang menurut gue tuh tipis-tipis, Rip. Dar. Buset deh. Belum gue ke Wijaya, ke Mas Aris, itu udah kacau lagi, Rip. Kenapa lagi? Cerita apa lagi? Kalau itu gue ke tempatnya, sebelum ke Mas Aris, gue ke tempatnya, astaga dia main FU. Astagfirullah, gue kok lupa. Berondong Proyek itu bukan? Kalau yang tadi tuh di Mojokerto tuh Berondong Proyek, Pak Tinton tuh. Gue belum ketemu juga tuh. Terus kalau ini itu... Siapa namanya gue lupa. Chong Speed, bukan. Dia itu... Chong Speed mah Malang ya? Pak Chong Malang. Ini... Astaga kok gue lupa namanya ya. Dia itu main FU lah pokoknya. Full FU. Nah dari situ tuh baru gue ke tempat Mas Haris. Di tempat Mas Haris juga... Mas Haris juga... Kalau teman-teman tahu tempatnya Mas Haris tuh, Wijaya Racing Kediri, itu... Nggak kelihatan dari depan ya? Tempatnya itu dari pusat kota tuh lumayan sekitar 15 kiloan. Iya. Perjalanan itu sekitar 15 kiloan. Jadi itu mungkin sekitar setengah jam lah. Cuman setengah jam 15 gitu kosong banget kan jalan rebut. Nah itu lu keliling-keliling naik apa, Bro? Gue naik. Iya, gue dekat dengan Gojek, gue dekat dengan Grab. Naik Gojek Grab aja? Iya, Gojek Grab aja. Pindah-pindah kota? Iya. Kecuali gue udah pindah lagi, misalnya gue pindah kabupaten atau pindah, ya misalkan kayak dari pindah provinsi ya, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ya itu udah naik kereta gue. Gile. Ya gitu. Dan itu banyak sih yang nyaranin gue, itu sebenarnya lu kontenin Bro, itu menarik. Iya. Karena sangar menurut gue, itu kacau sih menurut gue. Perjuangan lu nggak banyak orang yang tahu lah pasti. Nggak ada, malah emang nggak ada yang gue buka, Rip. Gue nikmatin sendiri aja. Lu nih ketika lu ngedatengin orang begitu ya, biar bagaimanapun namanya tamu pasti dihargain, Rip. Iya. Pasti akan dijamu. Meskipun lu nggak mengharapkan kehadirannya mungkin ya. Kita tetap dijamu. Mas Haris aja bingung, naik apa kesini Mas? Naik Gojek. Lu emang ada? Nanti pulangnya naik apa? Naik Gojek lagi? Makanya gue baru tahu ini. Naik Gojek bisa lagi. ada Gojek pindah-pindah kota gitu. Iya, begitu aja gue udah. Harusnya di-endorse sama Gojek gue. Ke situ kan tuh arahnya. Gitu. Kemana lagi ya? Belum Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, Jawa Tengah udah banyak. Ke tempat Mas Wawan itu juga unik lagi tuh. Baru unik semua deh. Mas Wawan kenapa ada unik? Mas Wawan itu mangap tuh sebagai kontributor lu. Iya, dia ini gue ensiklopedi balap juga kan, mangap yang Om harus ke tempat Mas Wawan Abakura. Iya ngap, ini gue masih ada di Kediri waktu itu kalau nggak salah. Ini gue balik ke arah tengah ngap. Iya Om, pokoknya Mas Wawan itu lagi bikin mesin apa gitu waktu itu. Mangap tahu semua tuh. Mangap. Kerjaannya dia kan emang gitu, Rip. Oke ngap, ntar gue ke situ. Dah, dari situ sampai ke tempatnya Mas Wawan. Gue juga baru tahu kan ternyata Abakura itu loh libur di hari Minggu. Sementara itu gue di hari Minggu. Jadi gue istirahat dulu deh. Gue bermalam di penginapan, habis itu gue nggak ada kontak ya ngap, tapi ngap. Tenang aja ya. Saya DM bininya Mas Wawan. Lo bayangin mangap tuh, gila nggak tuh? Mangap nggak tuh? Gila nggak tuh? Dia jokinya dia kenal, aspeknya dia kenal, mekaniknya dia tahu, bininya juga dia tahu. Mangap tuh. Gila nggak tuh mangap? Ahli stalker tuh. Set deh.
Dikirimin nomor kan. Tuh Om nomornya. Gila, gue bilang sama Ngap. Oke Ngap, gila banget. Mas, izin saya Argan dari Gerbek Otomotif Jakarta. Oh iya Mas, gimana Mas? Izin saya ke bengkel Mas. Ya, apa aku ini libur Mas? Udah besoknya Senin Mas aman. Nah disitulah. Baru besoknya gue tempat Mas Wawan. Nah itu yang makanya gue pikir kayaknya bakal gue iniin deh tuh. Bener tuh endorse bisa masuk banyak ya. Goblok. Harusnya dari PO Besnya itu semua. Anjir. PO Haryanto bisa tuh. Bener. Besok gue kontenin tuh semuanya tuh. Liatin aja tuh. Gue suruh bogel itu. Gitu, Rip. Ini gila ya. Jadi kita nggak ngomongin balap dari tadi nih. Seru juga ya. Wah. Bosen ngomongin balap ya, Drom? Ya, Ini insight tentang kehidupan membangun channel Gerbek Otomotif ternyata nggak gampang gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak sulit juga. Cuman asal mau aja. Iya. Asal mau aja itu yang susah. Iya, untuk ngawalin itu sih sebenarnya, Rip. Kan pada masa itu media balap kayaknya nggak ada kan, Drom? Style kayak lu datengin bengkel-bengkel nggak ada kan? Orang mah ngeliput pas balapan aja dong. Iya. Iya kan? Iya, bener. Itu ya, karena ya namanya kan kenapa ya jadi Gerbek Otomotif, oh berarti gue harus nyamperin mereka. Gitu, satu-satu, soal satu-satu. Tapi kan gue jadi tahu kan, semua mekanik itu, dua tak ya terutama, itu ngasih tahu bentuk korekannya, Rip. Dibuka semua. Karena kan, Mas, izin aku boleh lihat nggak, Mas? Monggo lihat aja, Mas. Tuh kalau yang di Jawa Tengah. Kalau yang di Jakarta, Bang, gue boleh lihat. Dilihat aja, Bang. Emang kenapa sih? Lihat yang di Jakarta. Mau yang di Jawa Timur, Mas, aku boleh lihat. Lihatan, Mas. Buka ais. Gitu dibuka, wah, buka, gue lihat. Oh iya, kayak gitu, Rip. Apa beda-beda itu? Finishing mungkin ya. Di finishing aja kali ya. Kalau bentuk korek kan semua mirip-mirip. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Yes, si Ninja ya masih segitu-gitu aja ya. Tapi gue bisa klaim untuk menurut gue yang rapih banget. MP produk. Bos MP rapi banget. MP. Sumpah. Rapi. Kayak pabrikan gitu bentukannya. Rapi. Ada yang gitu-gitu dong. Kayak Carry CMS gitu juga. Gue belum lihat nih. Nanti gue ke Carry. Kemarin gue udah sentul kan? Iya. Lu lagi nggak ada tuh tapi tuh. Gue ke Carry kayak sentul tuh. Lucu lagi ya gue bilang gel. Tapi gue rasa itu jadi kekurangan lu dong. Datang tanpa konfirmasi, akhirnya jadi banyak begitu lu. Iya, banyak miss-nya. Jadi Banyak miskomnya. Ya, konfirmasi dulu lah. kalau dulu kadang ya mungkin akhirnya ketika mau didatengin nggak mau. Akhirnya nggak jadi juga, Rip. Gitu. Nah, yang tadi ketika lu bilang ada nggak penolakannya? Ada, kan gue minta izin nih. Nah, jadi ternyata malah jangan Om, bengkel berantakan. Astaga, gue bilang ya sudahlah itu hak dia. Ya siap, terima kasih Om. Ntar kalau udah rapi kabarin gitu palingan gue. Gitu. Padahalan menurut gue ya apa adanya aja. Iya. Tapi nggak banyak mekanik yang berani ngomong depan kamera juga masalahnya, Drom. Banyak. Gue kayak waktu itu pengen konten sama Mas Dodo di MC. Kan yang habis dari Om Dodo. Om Dodo. Aduh Om, takut salah ngomong. Takut, mereka tuh udah takut duluan, Drom. Mekanik-mekanik itu. Iya juga sih. Ya karena mungkin memang... Jadi emang style kayak lu bener tuh jadi kayak gitu, dar-dar langsung datang. Tanpa konfirmasi. Ngambil langsung ini gue. Ya alhamdulillah semuanya nerima baik semua ya, Rip. Iya. Dan semua gue kalau yang patak tuh gue iseng gue nanya datanya tuh. Data malah lu tuh. Data apa kan? Racebook Stars. Bukan asnya. Oh, derajatnya berapa? Misalnya gue tanya. Liftnya gitu. Oh iya. Mau mereka ngasih tahu, Dram? Ngasih tahu, Rip. Gila, open banget ya. Karena gue nggak ada tendensi apa-apa, gue mau ngapain? Media, Gue bukan mekanik. Iya kalau sekarang kan ada indikasi takut lah lu bocorin ke bengkel mana. Ya ampun. Nggak sebegitu. Ya apalagi gampangnya. Apalagi di Tridharma ya. Buset itu mah mau kelihatan semuanya. Tadi kita bahas deh. Han buka kelas, lu bongkar semua tuh korekan lu. Emang sama kencengnya bisa? Enggak juga ya? Enggak juga, Rip. Itu emang feeling dan tangannya itu emang beda-beda ya tiap orang. Nggak bisa. Gue gimana ya kalau gue boleh saran ya buat teman-teman. Di offline itu gue udah sering bilang ketemu tekno itu paling nyaman sebenarnya. Kenapa? Karena kalau aja lo niatan untuk
sparring begitu, mereka juga akan welcome ke Haji Dior terutama. Iya. Mau main berapa kek? 3.000 goceng sebut aja. Mau pasti. Pasti mau. Orang udah pada ketakutan duluan, Dong. Ya wajar, Rip. Dan gue bilang di offline nih, Tekno Tuner nih ya, itu udah gue ibaratin peluru, Rip. Kalau eksekutornya Fahri, itu headshot, Rip. Percaya nggak lo? Fahri nih megang nih ya, yang dipegang tuh peluru Tekno Tuner, dua. Bolong pala lo tuh, bener. Udah main PB CS tuh udah. Buset. Satu one kill tuh, one kill one shot. Enggak, masa bisa one shot, 3 kill? Doro. Tuh Fahri tuh. Jadi itu yang kadang-kadang gue wanti-wanti ke teman-teman yang lain. Lo ketemu Tekno, kalau yang bawa Fahri, wah, Siap-siap dah. hati-hati. Bukan apa-apa. Latlum kayak aja dilawan. Ya kan, ongkrat aja diorek-orek sama dia nggak ada urusan. Lalu kayak aja pintu ke motor. Bahaya tuh ya. Iya, Kombinasi bahaya. Sangat mematikan. Makanya kalau mau main sama Tekno, kalau bisa mah Minta joki wasit. pakai bagol dah, pakai bagol. Bukan si bagol sih nggak bagus. Bagol juga bagus. Dia juga bisa Superman. Iya. Cuma nama besarnya si bagol kan Nggak ini komen. iya itulah. Itu perlu kita secara fair lah garis kita. bawahi ya, kita emang akui realitanya lah. kayak Iya, gitu emang begitu. Iya. Itu loh. Jadi kalau gue pikir ya itulah. Makanya ini gue lagi seneng banget nyamperin bengkel-bengkel baru ya ke kemarin ke Angga MC Produk. Angga bekas Magadir. Buka bengkel. Dari Lejes ya. Gue nonton tuh yang baru-baru, ayo semangat, kita lawan gue bilang Tekno, karena Tekno itu kita ibaratkan Takeshi Castle gue bilang itu, iya kan? Itu kita ngeru. Lalu di Takeshi Castle coba, wah percobaannya kan, wah semuanya buat, begitu terakhir gimana Raja ini, wah kita itu, ya kira-kira gitulah Rip. Iya. Harus dicoba ngerubuhin. Sebab kalau nggak begitu, industrinya mati, ya kan? Nggak ada yang dikontenin, nggak ada yang ngasih tontonan, nah, selesai itu semuanya. Selesai kan, membahaya makanya Rip, jangan sampai. Dia mau tugas lu, Dong. Harus semangatin mereka, Dong. Itu gue semangat, bener, itu gue beneran deh. Lu butuhnya apa? Silencer yang bagaimana ukurannya? Kalau perlu, Pakai minta Hanan bikinin motor buat mereka pelajarin gitu, nggak apa-apa juga kan harusnya? janganlah, Jangan. jangan. Tetap usaha sendiri dulu. Tetap lah. usaha sendiri. Kalau menurut gue itu yang paling bijak lah ya, Rip. Itu udah oke banget menurut gue begitu. Udah paling bener tuh begitu dah. Cobain terus. Cuman diganjel aja, jangan gede-gede gitu. 3.000 aja udah, 3.000. Mau pasti. Pasti mau. Iya. Terus nggak mungkin gitu. Nahan. Umpama dari anak Tekno, Haji Dior dong, Mama. Ji, ada yang mau sparring, Ji, Senin besok. Tapi adanya cuma 3.000. Terus Haji Dior ngomong, kagak bisa. Maunya ceban. Nggak mungkin lah, nggak gitu Gue suruh, kan. lu mainnya di Thailand. Jangan di sini. Iya dong. Lah, lu 3.000 aja sulit. Masa lu mau ceban aja kan nggak mungkin. Dan Pak Haji kan memang ngasih statement di konten gue juga kan, 3.000 aja nggak apa-apa om, udah yang penting mah lepas. Yang penting anak-anak di yayasan pada kerja tuh daripada bengang-bengong doang. Kalau Pak Haji Dior kan begitu. Gitu, Rip. Aman tuh makanya. Itu. Oke. Drong, terus kita bahas Gerebek lagi nih, tentang Germo. Lu pada masa membangun channel Gerebek itu, lu bolak-balik nih ke Jawa segala macem, kerjaan lu itu aja? Apa lu masih tektokan sama PH itu lama lu? Karena kan lu ketika membangun susah dong monetize dulu ya kan? Iya. Lama prosesnya. Berapa lama dong monetize dapat? Sebulan. Hah? Sebulan. Sebulan? Cepet dong ya? Sangar kan? Gila. Ya, gue bilang hoki gue emang di audiovisual. Karena emang udah kerjaan gue itu kali Rip ya. Jadi gue ngerasa, gue mungkin hoki gue di sini deh. Gue tahu itu gue nge-grab penonton tuh kayak gimana ya udah udah kebentuk lah. Iya. Sebulan itu gue udah monetize. Cepet dong, Bro. Iya. Gue hanya butuh Om Hawadis dan beberapa tim udah habis itu. Kalau nggak salah dari cuma 2 tayangan deh. Langsung monetize 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Iya, udah langsung tuh. Oh, alhamdulillah lah ya.
Tapi Iya, udah dan emang kerjaan lo waktu itu aja, ngebangun fokus aja. Enggak, Rip. Waktu itu gini, jadi teman-teman gue tuh sampai sekarang tuh, gue tuh gue masih suka teleponan, WA-an gini. Ada PH nih, namanya Samuan, Studio Oke. Samuan. Itu di Patal Senayan, di Tentara Pelajar, tuh di Ruko, apa sih namanya tuh, gue lupa deh. Rukan Senayan kalau nggak salah. Itu base camp, salah satu base camp gue juga, gue nongkrong di situ. Oke. Itu Post Pro, tempat produksi juga. Hmm. Ya kadang nih sebenarnya kalau gue timbang mau kerja nyari duit aja, Rip, gue nempel Bisa sama dia ke situ, duit, iya, Rip, iya. sumpah. Sampai sekarang itu pun kadang nih gue iseng nih. Gue Pengen dong syuting iya, lagi gue pengen udah syuting lama. nih. Gue WA tuh anak-anak tuh, "Dad, lu lagi ngapain? Lu kapan lagi ada? Lu kapan lu mau syuting? Gue mau ikut dong." Oh, Open yaudah. mereka. Iya. Bener loh, paling begitu. Kayak lo bisa aja waktu lo. Bisa, ini gue seminggu ini gue gak ngapa-ngapain nih, serius deh. Ya udah, lu pegang deh bang. Tapi ini harus sampai ke waktu itu mau apa ya? Kayaknya ada NGO deh, LSM. Oke. LSM kayak ada LSM, itu mau bikin tentang apa begitu penyuluhan. Itu gue harus jalan sampai ke nyebrang pulau lah pokoknya. Gak bisa, gue bilang, Dad, gue bisanya yang tipis-tipis aja ya. Jakarta deh. Ya dulu bantuin gue deh, kita ngurusin KAI, oke. Nah, sehari tuh gue ngikut tuh, Rip. Gue ke stasiun Jakarta Apa yang ngoperate kamera? Enggak, waktu itu gue ngederek malah. Malah ngederek. Iya. Gokil ya. Iya, itu gue ngederek tuh. Nanti ya langkah lo kesini, nih kesini tuh gue ngederek. Udah beres itu dari stasiun Jakarta Kota ke Manggarai, dari Manggarai ke Kerjaan terakhir gue tuh waktu Sumpah Pemuda kemarin. 28 Oktober kemarin itu, gue ada kerjaan dari KAI itu masih gue kerjain, iseng gue. Iseng doang, bener deh. Gue kangen nih gue. Apa namanya ya, ketemu dengan teman-teman terus kerja begitu, lu kan dunia lu kan dulu begitu, Rip. Iya. Menyenangkan Suka ya kan. kangen syuting juga emang kadang-kadang. Iya, abis itu udah nih kelar nih. Udah gue ngilang lagi. Tiba-tiba produk sambel kan, gue kirimin sambel keluar. Kayak gitu loh, Rip. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau gue mau kerja nih, itu ada sampai mungkin yang nawarin tuh bosen. Nggak mungkin ya, mau brengsek lu, males. Dia taunya lu sibuk lah udah pasti. Iya. Padahal gue kagak sibuk-sibuk amat. Ngapain ya gue juga ya? Ya paling ya yang ngurusin yang berkaitan dengan motor aja. Udah. Gitu. Oke. Terus kalau konten lu pernah nggak konten yang lu nggak duga-duga terus tahu-tahu view-nya bagus gitu? Karena kadang kita kan punya feeling ya, Bro. Kalau gua waktu konten pertama kali sama Han Ko Indra bahas mau main sama Thailand, gua udah feeling tuh pas ngedit, wah gila, ini sih kayaknya bakal meledak nih. Jebret meledak. Tapi kadang-kadang kan kita ada juga feeling ini kayaknya bakal bagus nih, tahu-tahunya jelek gitu. Opa Yong. Oh, Opa Yong Yong. Bandung. Iya. Yong Setiadi, Iya. NSM. Iya. Oh, Itu gue nggak nyangka tuh ternyata. bagus sih Antusiasnya ternyata banget. animenya. Iya. Ternyata anjir. Teman-teman bertahu semua ternyata Opa Yong. Senior emang Legend itu. tuh. Iya. Iya. Gokil itu dia. Nah itu salah satu konten sih. Itu Salah sih. satu konten Iya. yang lu nggak Yang- duga-duga iya. tuh ya. Gua tiba-tiba, waduh, gue bilang nonton Opa Yong banyak banget. Berapa? 200-300 ribu? Enggak sih, waktu itu kan subscriber gue juga masih sedikit. Jadi sih gini kalau gue mikir ya, buat teman-teman mungkin yang mau juga punya Konten, punya YouTube. Ketika jumlah penonton lo itu sudah melebihi jumlah subscriber lo, menurut gue udah bagus. Targetnya itu Iya, aja itu dulu. aja sih. Iya. Gampang aja kan. Subscriber gue 50.000, yang nonton 70.000 lah, udah Berarti surplus udah lah. bagus. Iya lah. Gitu. Kan yang kurang ajar yang 20.000, kenapa dia nggak subscribe? Kadang-kadang gue suka gitu. Iya kan? Iya lah. Iya. Susah apa sih orang subscribe? Gratis juga. Makanya tuh ya udah kayak itu aja sih paling Iya. salah satu gitu. Nah, nyambung ke ini dong. Kalau ada teman-teman yang pengen bikin channel YouTube, apa langkah-langkahnya dong menurut lu sekarang? Ya lu harus ada, paling enggak lo nggak tahu dia di depan apa tuh di belakang kamera. Kayak kita lah, single fighter dong. Ya minimal banget ya lu harus ada handphone lah paling enggak lah. Itu aja dulu lah. Handphone sama lu mau panas-panasan aja sih, Rip. Udah itu aja sih modalnya apaan sih? Ya gue yakin teman-teman yang mau ada ketertarikan juga pasti dia kan searching, browsing di channel-channel yang lain, siapa itu Tekno, siapa itu DND misalkan kalau yang lagi hype. Ya itu kan pasti kan sering berjalan waktu kan bisa pastinya. Iya. Yang berat adalah ketika video lu tuh dicolongin orang. Nah itu tuh, ya kan datang kagak,
yang komplain kan banyak. Maaf ya teman-teman. Kadang-kadang gue tuh opacity-nya ketebelan kali ya, jadi tuh logo mengganggu. Abis gue sebel tuh Dicolongin? Iyalah, di Facebook itu lu banyak banget, Rip. Banyak. Lu enggak, lu Banyak. sama lu juga. Drong, tapi di sisi lain itu sebenarnya dua sisi mata uang, Drong, kalau gue lihat. Clipper-clipper yang motong konten kreator itu. Malah kan kalau lu di kelasannya kayak Timothy Ronald segala macam, dia malah bayar clipper dong. Karena itu bagus buat exposure channel kita juga gitu sebenarnya. Bagus kalau dia minta izin, oke lah. Iya Yang sih. perkara bener kan ya. izin aja sih. Apa susahnya sih lu izin nih, ya kan? Lu nggak izin, lu kan lu copet. Iya benar juga sih. Iya, tinggal gue telepon si IT gue tuh Adi. Cuy, itu kayak video diambilin orang deh. Ih, serius Bisa? lu? Terus? Bisa lah. Diapain jadi? Sikat sama dia semuanya. Jadinya kenapa video yang dia? Lu mau turunin, apa lu nggak gajian selamanya? Oh iya? Lah, sangar itu IT Maksudnya gue. channelnya bisa di strike gitu? Iya, Oh iya? Gokil, serem juga Drong ya? mangap salah satunya. Om lah ini kenapa saya kagak gajian ya? Ya lo kena ngap ya. sorry ngap. Gue bilang Adi kagak tahu, gue bilang itu. Dia begitu ngeliat, ini bukan channel gondrong, sikat, bikin laporannya. Oh iya, padahal mangap. Gue bilang sorry ngap. Ya payah banget sih om. Astaga. Ya sebenarnya bisa, cuman kadang-kadang gue juga kalau gue pikir, sudahlah. Cuman kalau ada yang kelebihan begitu, kalau lu izin baik-baik itu sama gue kayak gue ngonten ke pit orang. Izin. Izin aja apa salahnya sih? Meskipun lu nyolong-nyolong juga sah-sah aja. Iya. Toh dia juga di area ruang publik, kecuali mereka private. Nah Iya. itu kita nggak punya hak. Tetapi kan apa salahnya sih timbang dateng, sowan, assalamualaikum, om izin ya, sebatas itu aja sih. Berarti jangan malu, Punya ada sopan iya, santun, iya. ada adabnya dipakai buat izin ya. Udah itu doang. Tapi kalau menurut gue lo mau main motor main channel balap motor sekarang tuh kayak udah telat deh, orang hype-nya juga udah mulai turun. Ini kita bahas dari tadi nih. Iya, hype-nya udah turun, penontonnya pada kemana ya? Kenapa menurut lo, Drong? Ya udah stuck kali ya, udah nggak ada event yang perseteruannya sih sebenarnya. Dalam bentuk perseteruan dalam bentuk. Kalau dulu kan coba di Blok Timur, di Jawa Timur kan. Wijaya Tekno contohnya. Iya, Wijaya Tekno. Lalu ada Brondong Proyek, lalu ada Abah Didin, Barbara. Wah, itu kan lagi gila-gilanya semua. Dan kebetulan gue lahir ketika itu lagi tinggi-tingginya. Iya, bener sih itu lu lahir, Li. Lagi tinggi-tingginya. Iya. Kan kalau menurut gue lagi di reset tuh. Ketika Covid kan kita semua di reset dari nol semuanya tuh. Nah, nih barang deh tuh. Set. Nongol lah gue deh tuh. Deng. Hari ini gue di mana? Tiba-tiba tayangan gue besok nongol di mana? Nah, lu. Iya. Gue bikin bingung aja tuh. Gue nggak pernah update, gue nggak pernah apa. Total gue nongol aja di sono. Anjing, di nongol di sini. Besok lagi anjing nih lagi di sini lagi. Ini harus bener orang nih siapa nih? Wah, emang orang gak jelas ternyata. Gitu sih, Rem. Mungkin salah satunya karena apa Drong, tadi kita bahas tekno terlalu mendominasi juga lah ya. Sebenarnya gini, kalau memang bisa dibatasi dengan regulasi dulu deh. Kayak model sekarang nih ya, Pertamax turbo. Kan udah dibatasin. Kalau memang Tekno mau ikut, terus teman-teman yang lain juga udah mulain riset murah gitu, itu gue yakin sih bisa rame lagi, Rip. Tapi gue lihat hasil Jarum Black kemarin itu aja juga sih, Drong. Yang bagus Wijaya, DND ya kan. Ya kan yang dia udah mulai ngeriset duluan. Iya. Gue juga pengen ke Masaris, udah lama ini gue gak kesana-sana ini. Main lah, Drong. Gue di WA dia, jauh sebelum berganti tahun, bahwa ketuk palu akan regulasi itu Pakai turbo. Mas Haris tuh kan suka spill tuh motornya dia tuh, time-nya tuh ditutupin meskipun tuh. Itu gue komen tuh status WA-nya tuh, kayak lo mas, jenengan yang udah lebih siap. Begitu berganti tahun ketok palu, bener kan? Gue bilang anjrit, gue bilang emang dia yang konsisten. Udah riset duluan ya? Iya. Dan mantep itu kan selalu dia minta sebenarnya. Iya. Murahin bahan bakar. Iya bener itu selalu dia minta. Saat kemarin mungkin ya tatanan balap motor sempat keganggu dengan sudut pandang bahwa kita harus mengejar Thailand. Padahal begitu gue lihat yang mau mengejar Thailand ya buat tim-tim yang memang yang mau mengejar Thailand aja. Tekno doang. Iya. Abakura sama di Dharma. Udah. Iya, Kowil doang. Kalau memang apa namanya?
tim Toh lain juga mau ternyata silakan. Tekno kalau mau ke Thailand udah nggak pernah nyeting sini lagi, karena emang beda semua ternyata kan. Karena emang nggak bisa, Rip. Iya. Ya kemarin tidak ada mah nyeting kan, gue tanya bos, emang mau nyeting lagi? Nggak usah deh mas Drong, langsung aja Thailand aja. Percuma, Iya. nggak bisa jalan. Rusak semua mas. Dia bilang gitu. Ya udah. Tergantung makanya Rip, apa yang bisa kita bikin ya supaya jadi rame lagi, paling nggak nih. Coba guys kasih ide kalian di kolom komentar. Itu mungkin ya itu bisa jadi nyelamatin lagi supaya balap juga Hype-nya rame. Iya. bagus lagi. Bener. Lu kalau kayak gitu kan juga semua nonton juga happy aja, girang-girang aja semua. Itu sih Rip. Ini pertanyaannya aneh nih Dong. Apalagi deh. Menurut Argan, dunia otomotif sekarang lebih serem persaingan bengkel, balapannya, atau konten? Dongo nih ChatGPT. Kenapa konten berat persaingannya? Tapi ada juga nggak dong menurut lu? Maksudnya? Berat persaingan konten. Kalau bengkel dan balap ya udah pasti berseterunya di race. Persaingannya ketat lah kan. Apalagi drag bike gitu yang cuma 0,0 berapa bedanya. Iya. Semua pasti ada dinamikanya ya di setiap lini tuh ya. Mau lo sebagai pegiatnya, lo mau yang dagang produknya, itu juga pasti ada persaingan. Iyalah. Cuman emang kan gimana cara kita ngemasnya aja sih kalau di dunia konten kan Rip. Kayak lu misalkan kita sama-sama ke Tekno, hari yang sama. Dengan motor yang disetting sama. Lu kemarin judulnya lu lagi naik ke atas ketemu Bu Lola. Kalau gua fokusnya ke Nyeting bacang balap. bacang Si motor bacang balapnya. Karena emang saat itu kan gua udah ngonsepin nih, habis dari sini gua akan ke sini supaya ada benang merahnya. Iya. Lo Gitu. ke tempat Koeri. Iya. Oke. Itu kan bagian dari sambungannya. Iya, Gua iya. mastiin. Dari tayangan Koeri kemarin, sepanjang berapa puluh menit itu, gua sama Koerik itu, pertanyaan inti gua sebenarnya cuma satu di menit keberapa tuh. Itu motor yang dari Thailand kemarin kok? Iya. Berarti suruh kan 1,5? Bukanlah. Itu doang. Itu kan gue pengen tahu sebenarnya. Iya. Juga mungkin ada yang merasa terwakili di teman-teman. Bisa sih cuma gue DM doang, gue emang bisa. Iya. Cuman ketika gue ketemu Koerik, sebenarnya pertanyaan inti gue itu doang. Ini mesin yang sono bukan. Kalau lo pakai mesin yang sono, stroke 1,5 dong. Kagak lah dirubah gitu. Berarti standar bebas nih. Ya kita nggak tahu juga. Kita kan aneh kan. Main lah ke tempat Handoko. Ya dibilangin, lu lagi kesentul sama siapa namanya, Kerry. Itu gue di Tekno, Rip. Ama? Gue bogel. Tiba-tiba Otek datang ketemu Bang Ade, gue makan di situ. Odi datang akhirnya tuh. Itu baru pada detik. Lalu ngapain kemarin, Drong? Ya emang kenapa gue nggak boleh kesini? Ya nggak apa-apa, cuma kan lu berkesentul. Tadi gue ke tempatnya Dior. Oh, dari tempat. Iya kan gue tempatnya Pak Haji. Karena nggak jauh, gue ke situ. Oh. Ada Mbak Yani kan? Makan lah gue tuh Indomie di situ, gue makan itu. Podcast lah Mbak Yani. Hari ini menunya apaan, Mbak? Gitu. Cuma memang gue belum ngonten lagi ke Ketemuanan langsung maksud gua. ketemu gue di Sentul. Cuman apa ya gini loh, Rip. Ada momen yang menurut gue nggak perlu gue pertebal deh kayaknya. Momen Ada momen-momen Iya, gitu, iya, udahlah iya, gue biarinin aja lah. Iya. Gitu gue daripada nanti jadi Takut salah, rame. Bener. Nanti kemerungsung, nanti malah jadi apa. Jadi gue lebih baik sudahlah biar berjalan begitu aja. Meskipun yang DM itu dan di kolom komentar gue juga Om kesini, Om kesini, main Om ke kesini. D&D dong, main Iya. ke Tekno. Ya pasti ada. Gue juga pengen ke sana, cuman kan gue ngejaga psikologisnya narasumber mau- gue juga, iya, teman-teman. iya, Gue iya, nggak bisa main langsung konten dong, begini dong, itu yang harus gue. Wah nih kayaknya kalau tayangan gue naik itu bahaya nggak ya? Itu kan gue berhitung sampai segitunya, Rip. Jadi nggak enak ya. Itu, karena gue ngejagain itunya. Kalau gue mau gila mah ya main sikat sikat aja, cuman wah jangan deh gue bilang deh. Gak enak gue bukan apa-apa. Lebih karena gak enaknya aja sih. Jadi lanjut lagi kalau mau ngonten sekarang menurut lu telat, Bro? Konten balap. Yang ada aja Om Arif aja kalau emang 1M dijual kayak itu channel ARF nih. Nih channel ini nih channel ARF nih, saya M jual dah. Se-M gak tuh? Se-M Se-M mah jual. jual lah jadi rumah. Tuh. Gitu. Jadi yang ada aja daripada mau kita lagi berpikir keras nih ya, mesti apalagi yang mau kita buat nih gitu. Mau gua aja kalau emang mau monggo. Ada yang mau ditanyain monggo, mau belajar editing monggo.
Lo mau pakai software di laptop, di PC atau di handphone monggo. Sebisa mungkin tuh gue kasih tahu, nggak usah bayar. Udah, itu aja yang bisa gue bantu, itu doang Rip paling Rip. Belajar boleh sama lo berarti? Boleh lah. Buka kelas lah. Gue ngajar Rip, kan gue bilangin. Gue punya adek, gue punya ipar itu ngajar. Dia emang kerjanya begitu, ngurusin sosial media branding. Oh iya? Iya. Dan kan gue bilang, gue juga dulu begitu. Cuman kan gue juga ngeliat orang ya, aduh gue bilang kasihan lu nggak usah dikenain cas lah. Yang ada lu malah gue ongkosin lu. Malah kasihan banget anjir. Kayak gitu kira-kira Rip. Iya. Cuman ya orang kan kalau gue pikir, dia ngeliat juga kan, wah Gondrong udah ngasih, udah effort tuh segala macam nih. Dia pasti gue bayar lo secara profesional lah. Berapa lo? Itu terserah aja lah, gue bilang tuh. Janganlah, lu rate lu berapa? Itu tinggal kita kirimin, itu juga kan kita rinci ya buat biaya komunikasi. RAB-nya kan begitu kan, Rip? Komunikasi, apa segala macam, kan kita rinciin. Kayak gitu, Rip. Gua ajarin gratis buat temen-temen yang mau. Sumpah, berkabar aja. Di mana? Langsung DM. Lu mau pakai apa? Avid? Premiere? Avid. Oh, buat ngedit? Iya, Oh, software editing. Kan ada tuh Avid, Premiere. Nah, lu pakai apa dong? Kalau gue CapCut. CapCut kan yang udah di sini, di PC-nya juga ada. PC ada. Waduh, gua ngalamin berapa banyak software editing. Iya. VN, gue cuma VN sama CapCut doang. Dulu itu mungkin zaman-zaman editor lo ngerjain, lo masih pakai mesin Abbey Roll tuh. Kalau lo ngelihat editing zaman dulu yang kasetnya gede-gede banget tuh. Betacam kasetnya. Iya. Gue ngalamin zaman itu, Rip. Iya. Ngedit nggak segampang kayak sekarang. Lo mau copy tinggal klik copy udah keluar tuh video satu lagi. Cet. Zaman dulu mesinnya segede-gede gaban, Rip. Loadingnya lama lagi. Loadingnya lama, pre-roll dulu. Gitu. Iya. Itu. Seru lagi tapi menurut gua kesuksesan Germo salah satunya itulah dong. Pertama niat tadi lu ya mau panas-panasan dan lu mau nyamperin orang ke Jawa jauh gitu. Dan yang terakhir lu tuh jago ngulik ya dong. Jago ngulik ya. Lu setiap mau ketemu orang pasti lu pelajarin dulu dong. Gue riset Dulu. minimal karyanya. Kalaupun gue nggak tahu karyanya, paling tidak gue tahu jokinya. Kalau gue nggak tahu jokinya, minimal gue tahu ownernya. Gue nggak tahu ownernya, ya gue tinggal nanya aja. Saat kemarin gue belum punya tim, itu gue nyari sendiri, Rip. Cuman sekarang gue udah ada bogel atau ada mangap. Gue tinggal WA, ngap ini siapa ngap? Dijabarin tuh Iya. sama MC Ntar, Om, di mangap. ini mah motor si ini gitu kan. Dulu yang bawa si ini Om. Lah ini kemarin habis main gede tuh Om. Gini wah panjang. Jago ya mangap ya? Buset deh mangap deh. Gila itu mangap mah. Bukan berarti hanya gue yang hebat sebenarnya, bukan Rip. Tapi orang-orang yang di tim gue itu loh kayak bogel tuh. Gil, siapa nih Gil? Ini bang, dulu bang si ini bang, ini begini. Nah, mangap itu gue bagi. Makanya bogel sama mangap sebenarnya. Sekarang mangap mungkin agak Sibuk ngapain sih mangap? dia sekarang di tempatnya DHJ kalau nggak salah, sering bantuin si Imam. Gitu. Sebagai bubutan, megang bubutan. Apa aja yang bisa dikerjain? Anodes kek, ngewarnain baut kek, apa segala macem kek. Warawiri kek gitu. Yang agak concern kan masih bogel. Cuman buat pengetahuan di Jawa itu rata-rata mangap. Buat di Jawa Barat, Jateng Jatim. ya itu mangap. Jateng Jatim mangap. Cuman Jabar Jakarta bogel. Jadi gue tinggal, kadang nih gue cuma nyebut doang, atau gue ngasih link IG doang. Tret, itu siapa Gil? Motor mana yang paling keluar tuh semuanya itu. Canggih ya? Nah gue kalau nggak ada mereka semua, Gembor juga ya? wah, kalau nggak ada mereka semua ya, kalau nggak ada mangap, nggak ada bogel gitu, ya udah sendiri aja lagi. Gak ada beban juga anjing. Kayak gua. Kayak Bang Bisu kemarin marah-marah masih Komeng kan. Kenapa? Segala minta jemput tuh sempat mantep Oh, loh. iya. Marah-marah anjing goblok. Joki 2M tuh. Dia melo-melin. Gila ya sekarang segala minta jemput loh. Jadi status WA. So mantep lu. Sobat mantep loh. Gue pikir bercanda loh, Rip. Pas gue nyampe ke Sentul, lu jemput kemarin. Wah, apaan Om? Sobat mantep tuh dulu. Ternyata beneran anjing goblok. Mana-mana lu Bang. Tapi lucu-lucu lah ya. Orang tekno Lucu tuh lah, lucu-lucu. lucu. Ya. Itu bikin happy sebenarnya. Nongkrong di situ. Mereka itu ya karena memang habitnya begitu kali ya, jadi zaman bujangannya. Jadi ketika mereka sekarang udah berkeluarga, ya Iya, masih sama kayak dulu bercanda aja. aman Gua tuh aja. Ada cerita lucu dong.
anak gua yang kecil laki, Iya. yang si Cio itu umur 5 tahun. Starter ponakan gua, anaknya adek gua. Nonton itu loh. Jangan, gua ada curiga di situ apa dia nonton kita pas ditanya, gua pas ditanya Set, nih. bagol dipegang. Atau si Adam. Atuh trip. Iya, gue shock banget itu. Gila ya. Mana sih? Maksudnya tapi kita bercandaan kayak gitu dulu kan normal dong. Lu teman-teman SD gitu nggak bercanda? Iya. Iya kan? Cuman parenting zaman Starter sekarang nggak gitu. begitu, Iya, cuy. itu dia. Wah, Gue jadi malu banget waktu itu, gila. itulah dia sisi negatif. Bercanda di Tekno itu karena kalau nggak pada tempatnya jadi kacau gitu. Cuma kalau lagi sama teman-teman sih lucu, happy-happy Iya. aja. Nah, kalau lagi nggak, waduh. Gue jadi mikir ya, gila gitu pada umur 30-40 bercandanya kayak gini. Gitu. Dan ditonton lagi. Ditonton oleh kita lagi aja di goblok. Tapi gue nggak tahu sih, anak gue sebenarnya kayak kagak nonton, gue nggak tahu dia dari mana. Aduh ampun dah, anak laki ya. Ya begitu, Rip lah. Biarin aja lah, mereka juga nanti ketemu ruang lingkupnya sendiri. Dan pergaulannya sendiri. Oke lah, Bos Argan. Siap, Thank Bos you Arif. banget lu udah luangin waktu kesini. Terima kasih udah diundang, luar biasa. Semoga makin sukses terus Amin, channelnya, amin, sambelnya, amin, amin. usaha burungnya. Wah, itu lagi dirakit teman-teman itu. Tapi gua ada ternak loh, bener di Bandung itu. Apa? Itu, murai. Oh iya? Di gua mipar gue. Ternak murai? Mm. Gokil. Udah mulai jual? Udah lagi gua udah netas. Hah? Dari beberapa kandang udah ada netas, udah ada trotolan juga, itu lagi mau kita coba orbitin. Di sana produksi, gua yang lombain, kira-kira gitu. Kira-kira konsepnya begitu. Temu joki gua kan, bogel. Pernah ngurusin burung kagak, ya kan? Tiba-tiba ngurusin burung, murai lagi. Burung diambil waktu kita bawa bunyi, sama dia kalau kata dia, "Bang, tuh burung jadi kayak bebek, Bang." Diam. Bisa tiba-tiba diem. Stres kayak gitu, Dok? Stres. Jangan kan burungnya, bogel ikut stres. Aku salah apa, Bang ya? Suka duka burung tuh ada juga begitu tuh. Kacau, Rip. Tapi gak apa-apa, gue bilang, Gel, nikmatin aja. Nih ya, gue kasih lihat chatannya nih ya. Nih, si bogel nih. Nih lu lihat nih. Gue gak ngabarin bogel kalau gue kemari, karena gue pikir biarin aja dia jika lagi. Nih. Lihat tuh. Nih, tadi nih, jam berapa nih? Bogel loh. Abang di rumah, apa di Bond Project? Itu kemarin di tempatnya Bang Yani. Nah, terus nih tadi nih. Oh kirain abang nemenin. Pakai yang ini nih. Nih. Ini Poco. Mana sih Poco? Nih dia nih. Dipegang handphone gue satu lagi. Bang, baiknya Ismaya tetap pakai ulet Jerman. Kayak atau pakai ulet Hongkong. Ini dua media balap ngomongin ulet. Ismail itu nama burungnya? Iya. Anjir. Dulu deh. Coba satu-satu, amati perilakunya. Baru bisa tarik kesimpulan, oke? Gue juga gak ngerti anjir. Wah gila sih lu berdua. Emang kebangatan petarung. Ngaco tuh burung. Itu ownernya ipar gue. Lu bawa itu burung deh, lu tinggal gantang. Dibawa ini kayak bebek katanya. Astaga, ada aja ya. Kacau. Coba bogel Suka bergaul. dukanya burung gitu. Emang sering kejadian begitu. Lo Iya, tanya iya. Haji Dior lah ya, tau lah dia tuh. Gua begitu-gitu. kalau Haji Dior tuh lebih gila lagi, makanya gue merapat ke Haji Dior, Imam DHJ. Itu gua kan ceritanya nih kan gue mau masuk ke dunia baru lagi nih, dunia kicau nih kan. Begitu gue masuk situ ya gue akhirnya ngeliat lagi kan, oh ini ternyata teknotutor burung tuh ini. Oh, ada jagoan-jagoan Oh, nih. ini mega dire burung nih. Wah ini wah gitu kira-kira gitu. Oh. Ada jagoan-jagoan itu wah, gila-gila juga. Ya nggak bedanya kayak Om Fahmi lah. Setiap family tuh kalau lagi main burung kan coba kayak apaan coba tuh. Iya sih. Itu. Dia di dunia baru lagi. Gue ceritanya baru mau coba nih, ya kan? belum udah bikin bingung tuh. Oh, ulet Jerman sama ulet Hongkong mana gua tahu. Itu ulet hidup bener nggak dikasih ke burung? Iyalah. Nggak boleh dia ulet yang digoreng kayak buat hamster gitu-gitu nggak boleh. Ulet hidup, gue juga nggak pernah, Rip. Itu yang urusan si bogel, lu nggak tahu. Si burung juga. Amati perilakunya. Amati perilakunya, baru bisa tarik kesimpulan. Yo iya kan. Padahal mah sama aja. Gue nggak tahu, gel, lu urusnya sendiri. Gini. Dogo. Kacau sebenarnya. Dia kembali lagi nekat itu tadi. Iya bener. Lucu deh sebenarnya kalau main burung mah.
75 juta jual, Gel. Buset. Lu sampai segitu Bang, aja belum bunyi sih. Kita afirmasi, gue bilang. 75 jual, gue bilang tuh. Bogel berapa, Bang? Udah nanya bagian aja. Aduh, lucu banget ya, sumpah. Mungkin Oke, ada bro. kali ya. Kalau misalkan ada waktu ntar bikin channel burung kali ya buat ngelangin Tonton coba nih kepenatan. channel burung dia nih. Apa tadi, Ron? Bandot Birds. Oke. Itu Bogel tuh yang ngurusin tuh. Aduh, astaga, ya Allah. Kacau. Pertanyaan terakhir. Oke, Tapi kayaknya nggak enak nih. apa ya? Prediksi. Teknologi ini. Kayaknya bahaya ini. Wah, bahaya nih, Rep. Bahaya. Kalau kau itu jawabnya aman dia. Tekno nggak bakal mudah kali ini katanya. Wah. Ya bener lah. Itu jawaban paling aman, itu aja dah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.